Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video sebelumnya nih teman-teman, saya sudah share tentang PLTS backup 1000 watt. Ini alat-alatnya, ada inverter 1000 watt low frekuensi, dan juga sudah saya tes menggunakan sistem totalnya, yaitu menggunakan panel surya juga untuk beban-beban. Jadi ini pengujian set inverternya. Di video sebelumnya saya sudah nguji menggunakan gerinda, bor, serta ada water heater. Jadi memang khusus untuk pengujian beban resistif dan beban induktif. Untuk beban resistif ini saya tes hingga di maksimal inverter dengan beban 1000 watt lebih. Ini masih cukup aman. Kemudian untuk pengeboran-pengeboran menggunakan mesin bor yang induktif, ini masih aman. Nah, kali ini saya akan memasang PLTS backup, tapi sebelumnya ini teman-teman, baterainya ini agak kurang maksimal. Di sini kita lihat bahwa konektornya ini sangat kecil ya. Ini baterai yang sebelumnya saya gunakan, jadi konektornya itu kecil sekali. Ketika digunakan untuk beban maksimal di 1000 watt, itu konektornya itu mampu menghantarkan 101 ampere. Jadi ampernya itu lebih dari 100 ampere. Dan ketika digunakan pada beban maksimal, ini temperaturnya cukup panas ya di bagian itu. Konektornya kecil. Jadi saya ganti menggunakan baterai dengan konektor yang lebih bagus lagi, yaitu baterai yang sebelah kiri. Ini sudah ada active balancernya. Jadi tipe baterainya itu sebenarnya sama, kapasitasnya sama. Nah, sekarang saya akan perlihatkan dulu untuk peralatan yang sudah ada di dalam box. Di dalam boxnya ini, di bagian depannya itu ada baterai capacity voltage untuk menunjukkan voltase baterai. Kemudian ada power on off untuk menghidupkan inverter. Dan ada pilot lamp, ini untuk indikator inverter on atau off. Di bagian sebelah kanan ini ada lubang untuk exhaust, pembuangan udara panas dari dalam box. Dan di bawahnya ini ada untuk port output dari inverter. Di bagian atasnya ini sudah disediakan kabel GLAN untuk inputan kabel. Ini kabel input dari panel surya. Ini sudah ada label-labelnya, jadi untuk informasi ke pengguna. Di bagian sebelah kiri ini ada dua kipas lengkap dengan grillnya. Ukuran kipasnya ini 8 x 8 cm. Ini untuk mendinginkan alat-alat yang ada di dalamnya. Kita lihat di bagian dalam. Ini seperti ini ya teman-teman tampilannya. Karena menggunakan inverter low frekuensi, jadi sudah ada trafo yang cukup besar nih, trafo toroid. Kemudian ini ada trafo induktor untuk daya 1000 watt. Nah, ini drivernya menggunakan SPWM EGS 002. Ini ya drivernya. Kemudian ditenagai dengan 8 MOSFET. MOSFET-nya ini HY5608, menyesuaikan dengan beban inverter HY5608 untuk mensupport beban hingga di 1000 watt. Jadi inverternya itu ada 8. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kabel untuk input induktor yang mengarah ke trafo toroid. Kemudian ini ada kabel plus di bagian sini. Ada dua kabel. Untuk kabel minus inputan dari inverter ada di sini. Ini kabelnya sudah saya pasangkan dua kabel ukuran 16 dan 10 mili. Ini digabung di sini di MCB-nya. Ini untuk MCB DC yang ke inverter ya. Ukurannya itu 125 ampere. Ini 2P atau 2 pol. Yang di tengah ini 32 ampere.
ini MCB dari SCC yang mengarah ke baterai. Kemudian di sebelah kanan sendiri itu ada MCB PV yang mengarah ke SCC. Jadi yang tengah ini khusus untuk menghubungkan antara baterai dengan SCC. Kita lihat di sini sudah ada active balancer di bagian atasnya, di bagian atas baterai. Ini ya, active balancer yang tipenya maksimum balancingnya di 1,2 ampere. Ini untuk baterainya sangat-sangat recommended, lithium iron phosphate 100 ampere dengan sistem konfigurasi 4 seri. Jadi untuk sistem 12,8 volt pengganti aki biasanya ya, tapi ini udah lebih mantap lagi dibandingkan aki biasanya. Untuk baterainya sendiri ini masih ada ruang yang cukup luas untuk penambahan satu set baterai lithium iron phosphate di sistem 12 volt. Jadi bisa di jumper atau di paralel sehingga kapasitas energinya meningkat di 2,6 kWh. Sekarang kita lihat untuk bagian-bagian MCB-nya ini untuk menyalakan inverter. Ya, ini inverter sudah nyala karena LVD-nya sudah ada tegangan. Kita set dulu tegangan cut off dari inverter. Ini saya set di 11 volt saja. Ini sudah sangat aman ya. Kemudian untuk aktif kembali saya set di angka 13-an volt aja. Nah, seperti ini. Jadi LVD-nya akan cut off jika baterai sudah di 11 volt. Kemudian nanti aktif lagi jika sudah diisi dari panel surya dan mencapai voltase di 13 volt. Ini untuk SCC-nya udah nyala ya, 13,1 volt. Saya akan setting dulu di sini untuk SCC ini. Ini untuk jenis baterai itu SCC ini bisa di set di angka atau di B3. B3 itu untuk lithium iron phosphate 4 seri. Ini untuk tegangan cut off-nya. Kalau saya pribadi biasanya settingnya di 14,2 volt supaya aman juga, baterai tidak akan sampai over charging. Jadi batasnya di 14,2 volt. Ini seperti ini settingannya. Sudah selesai. Hanya setting di B3 nya kemudian diturunkan sedikit untuk cut off charging. Ini PV MCB ini kita nyalakan ketika sudah terkoneksi dengan panel surya. Jadi seperti itu untuk pengoperasiannya. Sebenarnya masih bisa ditambah MCB untuk jalur output dari inverter sebelah sana. Untuk panel suryanya ini saya menggunakan 2 lembar panel surya yang 120 WP, 2 lembar ya. Jadi total panel nanti 240 watt peak. Ini panelnya sudah Maison Solar yang tipe singlet modul. Kita lihat di bagian kabel untuk transmisi dari panel surya. Ini saya berikan yang cukup mantap. Jadi ukurannya 6 mm. Kabel NYAF 6 mm square. Oke teman-teman, kali ini saya sudah selesai memasangkan 2 lembar panel surya ini di rumah tetangga saya. Ini sudah saya pasang 2 modul panel surya di sini di atap bangunan. Untuk kabelnya ini diamankan menggunakan pipa PVC. Ini sambungannya paralel. Sudah dipasang semua konektor-konektornya. Jadi ini untuk pengamanan kabel menggunakan PVC sampai sana. Kita lihat dulu ini atap bangunannya ini cukup luas ya. Masih bisa dipasang sampai puluhan lembar panel suryanya. Di sebelah sana itu timurnya. Jadi panel surya ini pemasangannya agak menghadap
ke arah utara. Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan panel surya udah selesai. Di bagian bawah ini boxnya, panel boxnya sudah dikoneksikan dengan kabel. Ini kabel yang dari panel surya tadi. Kita lihat dulu arahnya. Arah kabel itu menuju ke atap. Ini ya, di atap bangunan. Nah, posisi panel surya itu ada di atasnya lampu itu teman-teman. Jadi 2 lembar panel tadi di atas itu, di atasnya lampu itu. Jadi seperti ini pemasangan sementara. Ini masih sementara, belum dipasang ke jaringan rumah. Karena rencananya itu panel box ini nanti akan dibuatkan rak atau kabinet ya. Jadi nanti ada raknya untuk pemasangan permanen. Kita lihat di bagian voltmeternya ini sudah 13,2 volt, sudah mulai meningkat. Ini SCC nya sudah aktif untuk mengisi energi ke baterai, jadi sudah terkoneksi. Ini MCB nya sudah naik semua, jadi sudah aktif, tinggal disambungkan ke beban rumah. Jadi demikian teman-teman, semoga PLTS backup ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.